Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang tarjamah Al-Quran. Sebelum memulai pada pembahasan, saya akan menyampaikan sedikit sekilas tentang sejarah tarjamah Al-Quran. Sebelum berkembangnya bahasa Eropa modern, yang berkembang di Eropa adalah bahasa Latin. Oleh karena itu, terjemahan Al-Quran dimulai ke dalam bahasa Latin. Terjemahan itu dilakukan untuk keperluan biara Chungni kira-kira pada tahun 1135 Masehi. Al-Quran juga diterjemah ke dalam berbagai bahasa selain Eropa seperti Amerika, Persia, Turki, Urdu, Tamil, Pashto, Bengali, Jepang, dan berbagai bahasa di Kepulauan Timur. Tidak ketinggalan pula, Al-Quran juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pada pertengahan abad ke-17, Abdul Rauf Pansuri, seorang ulama dari Singkil, Aceh, menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Walau mungkin terjemah itu ditinjau dari sudut ilmu bahasa Indonesia modern belum sempurna, namun pekerjaan itu adalah berjasa besar sebagai pekerjaan perintis jalan, sehingga kita pada saat ini kita bisa mendapatkan berbagai terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia dengan sangat mudah dan berbagai macam versi. Adapun pengertian terjemah Al-Quran, kata terjemah ditinjau secara bahasa atau etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu tarjama, yang berarti menafsirkan dan menerangkan dengan bahasa yang lain, fassara wa saraba bilisanin akhar. Kemudian kemasukan huruf ta marbutah menjadi tarjamatun, yang artinya pemindahan atau penyaliran dari suatu bahasa ke bahasa lain. Adapun ditinjau secara istilah atau terminologi, menurut Al-Zarqani, kata terjemah memiliki beberapa pengertian. Satu, menyampaikan suatu ungkapan pada orang yang tidak tahu. Dua, menafsirkan sebuah ucapan dengan ungkapan dari bahasa yang sama. Kemudian menafsirkan ungkapan dengan bahasa lain. Yang keempat, memindahkan atau mengganti suatu ungkapan dalam suatu bahasa ke dalam bahasa yang lain. Adapun macam-macam terjemah dalam ranah ulumul Quran, terjemah dibagi menjadi dua macam. Pertama, terjemah harfiah atau terjemah lafziyah, yaitu terjemah memindahkan suatu isi ungkapan dari satu bahasa ke bahasa yang lain dengan mempertahankan bentuk atau urutan kata-kata dan susunan kalimat aslinya. Kemudian yang kedua adalah terjemah tafsiriyah atau terjemah maknawiyah, yaitu menerangkan sebuah kalimat dan menjelaskan artinya dengan bahasa yang berbeda tanpa mempertahankan susunan dan urutan teks asli, dan juga tidak mempertahankan semua makna yang terkandung dalam kalimat asli. Kemudian perbedaan dan persamaan antara terjemah tafsiriyah dan tafsir, terdapat sejumlah perbedaan, antara lain terjemah tafsiriyah dan tafsir. Satu, perbedaan bahasa. Bahasa tafsir seringkali menggunakan bahasa yang sama, sementara bahasa terjemah tafsiriyah harus dengan bahasa yang berbeda. Dan yang kedua, membaca karya tafsir bisa memperhatikan rangkaian dan susunan teks asli beserta arti yang ditunjukkan di samping teks terjemahnya, sehingga dia bisa menemukan kesalahan-kesalahan yang ada sekaligus meluruskannya. Adapun persamaan baik terjemah tafsiriyah maupun tafsir adalah bahwa kedua-duanya sama-sama bertujuan untuk menjelaskan. Terjemah tafsiriyah menjelaskan makna dari bahasa yang tidak dipahami melalui bahasa lain yang dapat dipahami, sedangkan tafsir menjelaskan sesuatu maksud yang semula sulit dipahami menjadi mudah dipahami. Adapun syarat-syarat penerjemah, seorang penerjemah Al-Quran itu harus memenuhi syarat-syarat, di antaranya pertama, penerjemah harus seorang muslim sehingga tanggung jawab keislamannya dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, penerjemah haruslah seorang yang adil, siqah, karenanya seorang fasik tidak diperkenankan menerjemahkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, menguasai bahasa Arab dengan sangat baik, juga menguasai bahasa terjemahan dengan sangat baik pula. Dan yang keempat,
berpegang teguh pada prinsip penafsiran Al-Quran dan memenuhi kriteria sebagai mufassir, karena penerjemah pada hakikatnya adalah seorang mufassir. Terkait dengan hukum terjemah Al-Quran, pertama, hukum terjemah harfiah. Tidak ada keharaman menerjemahkan Al-Quran dengan terjemah harfiah, sebab Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasul, merupakan mukjizat dengan lafaz dan maknanya. Kemudian yang kedua, hukum terjemah secara tafsiriyah. Penafsiran Al-Quran dengan cara mendatangkan makna yang dekat, mudah dan kuat, kemudian diterjemah dengan penuh kejujuran dan kecermatan, maka cara demikian dinamakan dengan terjemah tafsiriyah, dalam arti mensyarahi atau mengomentari perkataan dan menjelaskan maknanya dengan bahasa lain. Adapun terkait dengan urgensi seseorang mempelajari terjemah Al-Quran. Al-Quran diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia, termasuk juga ke dalam bahasa Indonesia, dengan tujuan agar umat Islam yang tersebar ke seluruh Nusantara, bahkan seluruh dunia, dapat memahami isi dan kandungan ayat Al-Quran. Terjemah Al-Quran juga dapat membantu para penghafal Al-Quran dalam menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran lebih mudah dan lebih gampang dihafalkan dan dipahami. Demikian Bapak yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.